Ya, sekarang kita ada di dekat rumah klien kita, namanya Saro. Dia pengen mencari suaminya, udah 6 bulan, ini nggak ada kabar sama sekali ya. Akhirnya dia minta bantuan sama kita, ya untuk mencari di mana keberadaan suaminya. Lu masih kagak ingat? Udah disakitin berapa kali sama si Roji? Roji itu udah ngambil motor, udah dibawanya. Pas sampai rumahnya Saro, ini kok sesuatu yang berbeda. Ini Mbak Saro kan? Ini apa-apaan lagi deh? Iya, ini Mbak Saro. Iya. Ibu, maaf Ibu, bisa kita ngobrol sebentar Ibu? Enggak, ini apa-apaan ada kamera segala ini. Mau ngapain Enggak, lagi Ibu di sini? denger. Enggak, Saro, lu ngundang dia? Ibu. Ayah ngundang memangnya. Ayah pengen nyari Mang Mau Rojinya. ngapain? Bikin malu keluarga lo? Gua pikir keluarganya setuju kalau Saro ini ikutan acara kita. Pergi dari sini. Tapi ayah pengen nyari Mang Rojinya aja kayaknya. Gua kagak mau kalau sampai diliput semuanya. Ini apaan kamera-kamera? Apa perlu gua begini? Ya udah Ibu, kita nggak ngeliput, kita ngobrol dulu sebentar. Kita matiin kamera bisa Ibu, tapi kita ngobrol sebentar bisa. Enggak. Kita bingung gimana harus menjelaskan. Kita udah mau ngebantuin, tapi ibunya ini malah nyuruh kita semua pulang dan dia tidak mau keluarganya diliput. Lu kagak ingat sih sama Mak? Roji lagi. Tapi ayah cinta aja sama Mang Roji. Hari gini lu ngomongin kita. Kita apa? Iya, pokoknya ayah mau ketemu Mang Roji. Ayah mau nyari Mang Roji tetap ya. Lu tahu nggak tuh perbuatan si Roji sekarang yang bikin malu keluarga? Bawa motor, bawa segala kalung lu juga kan diambil. Enggaknya Mang Roji nggak kayak gitunya. Emang lu udah kemakan cinta? Ya, ayah mohonnya. Gua bilang Izinin kagak. ya, ayah nyari Mang Rojinya. Kagak, gua bilang kagak. Kalau emang lu mau cari juga, cari sana sama teman-teman lu semua tuh yang lu udah undang. Malah kagak mau tahu, sana udah pergi. Ibu, kita ngobrol sebentar bisa nggak Ibu? Ibu, saya jelasin sebentar aja. Nggak kasih alasan kenapa Ibu, ada masalah apa ini? Kenapa kok dia nggak boleh cari suaminya? Alasannya apa Roji Ibu? itu udah penipu besar, udah bikin malu keluarga. Ini Ibu apa ini? Nggak mungkin seorang ibu ini jelek-jelekin mantunya kalau nggak ada yang salah. Malu nih emak nih malu. Sama orang tetangga sini, sebelah, kampung, keluarga. Nipu apa Ibu? Lu tanya dong sama dia. Iya. Sekarang lurusin aja tuh anak gue. Ibunya ini udah nggak mau tanggung jawab kalau Saro ini nekat nyari suaminya. Sampai akhirnya ibunya ngusir kita semuanya. Aminin air. Iya. Ya, udah. Iya, udah. Bikin malu aja. Akhirnya dengan berat hati di situ Saro tetap melanjutkan pencarian. Dia bilang sama kita, dia pengen mencari suaminya. Coba Mbak ceritain, tadi dibilang nipu. Suaminya Mbak membuat jelek keluarganya. Menurut Mbak gimana? Bang Roji itu pergi karena ada urusan kerjaan, bisnis katanya di Medan. Dia janji 3 bulan mau pulang. Sampai 6 bulan ini dia nggak pulang juga. 6 bulan nggak ada kabar sama sekali, suami ini gimana? Nafkain enggak, nelpon enggak, ngasih kabar enggak. Ini suami macam apa? Keluarganya Mbak atau keluarganya Mas Roji ini dari keluarga mampu? Dia sih bilang waktu nikah sama saya itu dia punya usaha nyewa alat tenda, sound system, sama ondel-ondel. Waktu nikah sama saya yang datang cuma omnya aja. Orang tuanya itu lagi keluar negeri. Mbak nggak kenal sama orang tuanya? Enggak, karena ke Johor, ke tempat adiknya yang sekolah di sana. Mbak, ini gimana pun juga, walaupun orang tuanya jauh, kalau anaknya nikah, harusnya juga datang. Itu cuma nikah siri, saya sama Bang Roji. Ada petunjuk apa untuk mencari suaminya? Saro bilang, tadi malam. Saya semalam dapat SMS dari yang namanya Ruli. Katanya dia gadein DPKB motor saya.
Udah nunggak 2 bulan belum dibayar. Makanya Ruli ini minta tolong sama Saroh untuk bayar BPKB yang digadein. Pantes, kenapa ibu bilang nipu-nipu itu mbak? Ya ini semua, karena nipu ini semua maksudnya. Motor tadi katanya kalung Iya. Mbak dibawa. Kalung juga? Ya kalau kalung iya dia Tuh. pinjam sama saya. Pinjam terus gadein juga? Kalau digadengnya saya nggak tahu persisnya. Pergi, kata gua pergi. Iya. Ntar nggak bisa Iya. pingsan kalau begini. Ya udah sekarang tergantung Saroh dia mau ngelanjutin atau enggak ya. Kalau ya Saroh lebih baik dengar kata-kata ibu ya. Lebih baik dengar kata-kata ibu ya. Udah Saroh pulang aja. Ya istirahat aja dulu. Saroh pulang aja. Enggak usah ngelanjutin. Bang Roji Udah sana cari. Kalau kagak mau pulang, kagak mau ikutnya. Saroh coba ini dengerin mak dulu ya. Ibu dulu. Ya Enggak. bener kata ibu mungkin ya. Coba pikirin dulu baik-baik. Tetap nyangkut kamu nyari Bang Rojinya. Karena mau cari si Roji. Nah cari lu ajak tuh sama nih yang bantuin lu nih. Nih mau udah. Ya Allahnya. Nya. Gua bilang. Udah iya kita pergi. Lu kalau begini kau udah kalau tahu apa? Tak bodo amat. Lu cari sana si Roji. Ya. Ayah mohonnya. Ya, ayah mohon. Izinin ayah cari Bang Roji. Ibu. Mungkin kasih tau pelan-pelan ibu. Mungkin kasih tau pelan-pelan. Kalau lu emang mau cari si Roji, lu cari dah. Kalau emang lu merasa mau dibantuin sama nih orang nih, sama dia pada nih, bodo amat. Nya udah nggak mau tahu, lu ngerti? Nya, mungkin kalau Nya izinin baik-baik, Nya bilang baik-baik, Izinin, Nya. dia juga lega perginya Nya, dia juga enak. Biar ayah ketemu dulu sama Bang Rojinya. Urusin dah tuh, urusin. Ya Allah. Mbak nggak coba dipikirin dulu apa kata ibu mungkin ada benernya. Enggak, saya tetap mau nyari Bang Roji. Sarah merasa dia cinta sama suaminya. Jadi dia tetap kekeh walaupun ibunya melarang. Saya mau minta penjelasan, kenapa dia nggak pulang selama 6 bulan? Gini aja, kalau Mbak emang yakin, kita akan coba bantu. Tapi kalau ternyata tidak sesuai dengan harapan dan Mbak mau berhenti, nggak apa-apa ya. Tunjuk yang pertama adalah ke tempat Ruli. Ya, saat ini kita udah nyampe di tempat jual beli motor ya. Mbak, kita akan tanya langsung di sini. Ya, masalah BPKB yang digadein ya. Iya, namanya siapa Mbak Ruli ya? Ruli. Mbak kenal sama Ruli? Belum kenal Bang. Belum kenal? Oke, kita tanya dulu. Permisi, Mas. Ini Ruli ngelihat kita kaget dia. Tiba-tiba dia ini langsung lari sekenceng-kencengnya. Kenapa sih? Mas. Dipikirnya tadi kita ini dari kepolisian. Makanya dia kabur masuk ke kamar mandi. Ya, Mas kita mau ngobrol baik-baik dulu, Mas. Ya. Hah? Dari Antv, Mas. Emang kenapa Mas takut sama polisi? Ayo. Ya waktu itu kan ada orang gade motor bermasalah. Heeh. Takutnya saya dikejar-kejar polisi, saya disangka penada. Ya, sebentar kita cerita-cerita dulu sini dulu. Ini Mas Ruli bukan? Iya, saya masuk. Sini Mas ya. Mas Ruli ini, nah waktu gue jelasin ini istrinya Roji. Di situ dia langsung marah, dia langsung minta pertanggungjawaban dari Saroh. Ini seharusnya bayar 2 bulan udah nunggak nih Bang Roji. Atas nama BPKB nama ibu, seharusnya ibu yang bayar. Itu memang motor saya, tapi kalau masalah gadein saya nggak tahu itu urusan Bang Roji. Ini Bang, masalahnya dia nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba BKB-nya diambil gitu ya Ibu Iya. ya. Digadein, makanya dia kaget datang ke sini mau tanya. Ya sekarang saya mau tanya motornya
di mana motornya? Motornya dibawa sama dia. Dia karena dia teman saya. Ya udah saya percaya BPKB-nya aja saya ambil. Dia selama ini tinggal di mana? Di rumah Bang Rojak sama di kontrakan. Dia bilang dia yang punya Rojak. kontrakan itu 10 pintu. Rojak. Rojak itu siapa? Itu ada di Cempedak. Omnya. Iya, saya mana tahu. Pokoknya dia waktu itu saya pernah ketemu dia di rumah Rojak dan di kontrakannya. Kontrakannya dia bilang itu kontrakannya dia 10 pintu. Katanya Roji ini punya 10 kontrakan, tapi dia datang ke sana, Rojinya juga nggak ada. Mas sudah cek ke sana, udah nagih ke Udah sana. nangis sana. Ada nggak orangnya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Udah tanya tetangganya? Udah. Katanya kemana? Nggak tahu. Tetangganya nggak pernah tahu dia kemana. Makanya saya telah SMS Busaro. Gimana pertanggungjawabannya? Soalnya kan BPKB atas nama Busaro. Ini aneh gitu loh. Gue bilang berkali-kali sama Mas Ruli loh, Mas. Yang utang itu siapa saya nanya? Roji. Yang tanda tangan waktu utang itu siapa? Roji. Nah terus Mas kalau minta ganti sama istrinya, salah ini secara hukum salah Mas ini. Yang tanda tangan siapa, itulah yang tanggung jawab. Bapak nggak bisa menyalahkan dia. Ya, saya kan dikasih nomor teleponnya ke Busaro. Saya nggak tahu itu Busaro Nah. siapa. Dia bilang itu dia istrinya. Enggak, Bi. Walaupun Sekarang istrinya. mau bayar apa enggak? Enggak, saya nggak mau bayar. Itu Ya bukan dia urusan nggak ada, saya, urusan dia Bang nggak ada Roji. hak untuk bayar Pak. Yang berhak ada Roji. Ini kalau orang nggak paham tentang hukum, itu pasti akan bayar, disuruh bayar istrinya. Tapi sorry, kita tahu masalah hukum ini. Bapak minta, kalau abang minta tagihan ke dia itu malah aneh menurut saya malah. Suami sama istri sama aja. Suami udah nunggak 2 bulan atas nama istri. Istrinya dijawab. Dia kan Bang, tapi kalau masalah gadein itu Ya, nggak saya bisa nggak kayak tahu. gitu. Jadi jangan nyalain saya dong. Ini kan dia sama-sama nyari. Nanti kalau kita ketemu, kita kabarin abangnya, ya. Sekarang ibu mau nyari di mana, Bang Robi? Ya ini kita masih berusaha. Kalau misalkan abang tahu di mana, kita datengin bisa. Abang tahu nggak kira-kira tempat nongkrongnya dia di Kalau mana? saya tahu udah saya samperin. Ya sudah, kalau misalkan nggak tahu ya nggak apa-apa. Kalau begitu kita akan coba cari yang lain aja kalau Ya begitu. udah, kalau Ibu Saro udah ketemu sama Bang Roji, tolong kabarin saya. Ya, Itu tunggakan 2 bulan. ya nanti saya kabarin bang ya. Kabarin Bang. Iya. Kalau gitu ya udah ya Bang. Ya mana si teman-teman mana? Tim. Jok, ini tadi kan dapat informasi tentang kontrakannya Roji ya? Iya. Di daerah mana tadi kontrakannya? Jadi kita terakhir dengar dari kabar dari Ruli, kalau dia datang ke rumahnya Rojak di daerah Cempedak. Tim coba datang ke sana cari informasi, ya nggak dapat. Akhirnya besoknya ngelanjutin pencarian lagi. Informasi alamat kontrakannya Rozak, tim langsung menuju ke sana dan Joko ngasih tahu ke gua. Ternyata benar dia udah nemuin kontrakannya, tapi si Rozak ini nggak ada di kontrakan mas, dia ada di warung kopi. Coba aja kita ke sana ya. Sudah kita datengin warung kopinya. Coba kita lihat di warung kopi depan. Warung kopi sini. Oh, iya. Mbak tahu nggak bukannya Rozak tahu kan? Masih ingat kan? Tahu. Rozak ini kan yang jadi wali nikah kan, omnya. Encangnya Encangnya itu om kan ya? Iya. Pas kita datengin warung kopinya, alhamdulillah ketemu sama Rojaknya. Cuman di sini gua aneh. Waktu ketemu sama saya, dia malah marah-marah. Kita nggak ada maksud apa-apa ngejelekin keluarga pun enggak. Ini Om. Justru Nah, dia ngejelekin enggak, keluarga. Sebentar. Lu ngejelekin keluarga. Justru dia ngejelekin keluarga. Sebentar. Lu ngejelekin keluarga. Tapi ayah Lu pengen nyari laki-laki aja, si Roji aja lu sampai bawa gini-ginian. Ya, Om sabar. Cang, Bang Roji udah 6 bulan nggak pulang. Eh, Mana Bang Roji? lu seharusnya jadi bininya, lu doain aja dia. Cang kasih tahu. Doain. Cang kasih tahu di mana Bang Roji, Cang. Om ini mohon maaf nih. Ini bukannya saya ikut campur ya. Ya dia bilang kalau sekarang ini dia nggak tahu di mana Roji. Cuman terakhir dia 4 bulan yang lalu dapat informasi Roji kerja di Medan. Gua 4 bulan yang lalu terakhir ketemu sama si Roji. Katanya dia mau bisnis ke sana ke Medan. Bisnis perumahan.
apaan? Iya, maksudnya gini loh Bang. Ini Lu dia. lagi Saro. Bang, udah Bang, kasihan. Lu seharusnya doain dia. Lu tenang aja, dia pasti bawa duit yang banyak. Bang. Lu bawa ginian buat Iya, apaan? sebentar Bang, ini bukan Hah? masalah uangnya Bang. Bang. Udah. Ini kayak benci banget nih sama Saro ini. Benci kenapa alasannya? Dia cuma bilang di situ, Rojak ini bilang, coba cari aja ke kontrakannya di daerah Tanah Baru. Coba aja cari ke sana. Cang, Cara mau nanya, Cang. Cara mau nanya, kontrakan 10 pintu Bang Roji itu ada di mana, Cang? Tolong tunjukin, Cang. Lu cari aja ke Tanah Baru sana. Lu cari aja ke sana. Iya Bang, ini sebentar kita ngobrol sebentar aja. Udah, bentar. lu Iya. ngapain gini-ginian? Udah, lu pada bersih. Ya, udah. Yuk. Ternyata tim setelah cari daerah Tanah Baru tempat kontrakannya Rojak, tim menemukan nih kontrakannya Rojak. Kita menuju ke sana. Nah, ini katanya ini nomor 2, 1, 2. Iya, dia ada banyak nih kayaknya. Cuman ini kok kayak nggak ada sendal sama sekali. Ini sepi banget kontrakannya. Gimana orang mau tinggal di situ? Gue panggil berkali-kali juga nggak ada yang jawab. Gue ketok pintunya juga nggak ada jawaban. Assalamualaikum. 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 Kok ini nggak ada orang? Mas Roji. Dari siapa ya, Bang? Gak lama kemudian keluarlah seorang tetangga di sebelah kiri dari kontrakannya Roji. Bu, maaf ini kontrakannya Mas Roji, Bu. Udah pindah orangnya. Oh udah pindah. Udah pindah. Ini Mas Roji yang ini kan Ibu, maaf, sebentar. Nah, Oh iya, tapi udah pindah udah lama. bener ini? Iya. Tinggal di sini? Iya, dulu tapi Gua nanya di situ. Bukannya Roji yang punya semua kontrakan di sini, Ibu? Dia yang punya 10 peta kontrakan ini. Kok dia punya ibu? bukan. Ini kan ada banyak nih, ada 10 apa berapa ini, Bu? Apa Iya, belakang kan? iya, tapi bukan punya dia. Terus ini kontrakan siapa, Bu? Jadi ini kontrakannya siapa, Ibu ini? Orang kontrakannya Pak Didin. Pak Didin. Iya. Pak Didin. Klien gue langsung inget, itu Pak Didin Mas. Yang menjadi wali tikahnya Rojak. Dia juga saudaraan sama Rojak, masih omnya Rojak. Pak Didin yang encangnya Roji, Bu. Iya. Encang maksudnya? Encangnya Roji yang nikahin saya waktu itu, Bang. Omnya? Iya, Oh wali nikahnya? iya, bener. Oh masih omnya Roji sama Pak Didin ini? Iya, katanya sih begitu, masih saudaranya. Orangnya Jadi udah cuma meninggal tapi Pak Didinnya. Oh Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Waktu kita tanya sama tetangganya, Ibu Roji waktu tinggal di kontrakan ini tinggal sama siapa? Ibu Roji di sini tinggal sama siapa Ibu? Sama istrinya. Hah? Istrinya? Bu, istrinya yang bener, Bu. Salah kali, Bu, bukan Bang Roji itu, Bu. Bener. Ibu ini Mas Roji yang ini kan? Iya, yang itu. Bener ini nggak salah? Bu, bener, Bu. Salah kali, Bu. Bener. Yang di sini istrinya. Waktu kita tanya di mana Roji tinggal, dia bilang tinggal saat ini di daerah Petamburan sama istrinya tinggal di sana. Sekarang di mana tinggalnya Bang Roji, Bu? Tolong kasih tahu. Pindah. Sama istrinya pindah berarti Ibu? Pindah kemana ini Bu? Pindah kemana? Ke Petamburan. Petamburan? Iya. Kok Ibu tahu dia pindah ke Tamburan? Enggak kali, Bu. Salah kali, bukan Bang Roji itu. Bener, Saya waktu itu yakin. kan barangnya ada yang ketinggalan di sini. Saya titipin aja ke. Oh, Ibu ituin alamatnya di situ, Iya. pindahnya dia. Iya, pindahnya ke situ. Istrinya siapa Ibu namanya? Masih inget nggak namanya siapa? Namanya Mina. Kenal nggak Mbak Mina? Enggak kenal, Bang.
Gak kenal. Ibu bohong kali, Bu. Ibu jangan ngada-ngada. Bener, Mbak kali yang bohong, ngaku-ngaku. Saya istrinya, Bu. Sehari-harinya saya lihatnya di sini ada istrinya. Enggak, saya Ya, nggak nggak percaya. tahu, Saya nggak Mbak. percaya. Nggak percaya ya udah, orang udah dikasih tahu kok. Ya makasih banyak Ibu, ya makasih banyak Ibu. Dia nangis, dia shock di situ. Dia hopeless. Stres di situ, dia nggak percaya. Ternyata suaminya sudah menikah. Kalaupun nanti keadaannya tidak sesuai dengan harapannya, Bapak harus ikhlas juga. Ya, tadi Bapak saya takut. Udah pindah ke Petamburan. Petamburan ya? Kan ada alamat itu tadi. Iya ada. Coba minta lagi. Ntar aku minta. Ibu. Ibu, maaf Ibu. Enggak, ini mohon maaf. Saya nggak ada maksud apa-apa. Saya mau nanya, Ibu terakhir ngirimkan ke alamat Petamburan di mananya? Tamburan nomor 58, yang Kelinci. Ini Saro sudah mencari berbulan-bulan. Sudah berusaha melawan ibunya, tapi ternyata dapat informasi Roji ini sudah menikah sama perempuan namanya Mina. Bener nggak dia udah menikah? Akhirnya tim coba ngecek ke rumahnya Mina di daerah Petamburan. Kita menuju ke sana. Saro di situ deg-degan, dia bingung, dia panik di situ kalau ternyata benar apa yang akan dia lakuin, dia nggak tahu harus seperti apa. Pas kita ketok pintunya, ternyata. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu, ya maaf, ini rumahnya Mas Roji, Bu? Iya betul. Bang Rojinya ada? Roji lagi kerja Pak. Oh, lagi kerja? Iya. Oh, berarti nggak ke Medan ya? Enggak. Oh, lagi dari Jakarta berarti? Iya, lagi Maaf, kerja, dengan Pak. siapa ini? Dengan istrinya. Serius istrinya? Iya saya. Saya istrinya Iya. Bang Roji, Bu. Lu siapa ya? Ngaku istrinya Roji. Dua-duanya merasa benar, dua-duanya merasa paling menjadi istrinya. Ribut mereka berdua di situ. Sebentar, Saya Bu. istrinya. Istri dari mana? Saya tuh istrinya Roji. Saya tuh istri sahnya dia. Bu, ini lihat, Bu. Ini foto pernikahan. Kalau foto bisa aja dibuat-buat. Enggak, Ibu lihat dulu. Ibu. Saya Enggak, istrinya, Bu. saya tidak percaya. Roji itu suami Ibu, saya. lihat ini fotonya, Bu. Coba lihat. Enggak, saya nggak percaya. Itu bohong semua itu. Itu pinter-pinter kamu aja itu. Enggak, itu suami saya. Ngaku-ngaku aja lu jadi istrinya Roji ya. Saya tuh istrinya Roji, bukannya kamu. Enggak, saya istrinya. Istri dari mana kamu? Emang dasar kamu wanita nggak? Saya ada buktinya. Nggak tahu kamu. Itu ada bukti Ngaku-ngaku suami pernikahan orang. saya. Ini buktinya, Enggak, Ibu. itu ada buktinya, Bu. Bisa dibuat-buat. Enggak, itu Bang bohong. Roji. Saya tuh istrinya. Enggak. Ya, Dari mana kamu dasar? Bu, jangan dorong kayak gitu dong. Ya kamu ngaku-ngaku suami Saya mau ketemu Bang Roji. Sekarang Ibu, Bang Ibu Roji sabar di mana? dulu, Ibu. Jangan-jangan gara-gara kamu si Roji nggak pulang-pulang. Bu, Bang Roji juga udah 6 bulan nggak pulang. dorong-dorongan, pukul-pukulan, tampar-tamparan, jambak-jambakan. Kita berusaha nengahin, nggak bisa. Sampai akhirnya datang seorang anak pakai motor. Tadi kepastiannya dong, Ibu. Jangan ribut gara-gara cepet. kamu dia si Roji nggak pulang. Dasar wanita penjualan kamu. Enggak. Dia suami saya. Enggak. Nggak ada sama saya. Anaknya ini datang dengan naik motor, klien kita. Cara langsung ngeh, langsung inget. Ini anak saya nih. Itu motor saya. Motor saya ini. Ibu sabar dulu, dengar dulu. Saya harus bawa motor saya. Sabar dulu, Ibu. Enggak. Ibu Ini sabar dulu, motor Ibu. saya. Jangan, Ibu, udah. Ibu, jangan, Ibu. Tarik-tarikan sepeda motor, nggak terima di situ selama ini dibohongin sama Roji. Akhirnya saling merasa benar sampai akhirnya kedorong. Ibu Mina ini. Ibu jangan. Udah, tahan. Ibu tahan. Tolong. Kalau ibu kenapa? Tenang mana ini?
Pak, ini sebentar ini ada urusan ini, Pak. Ini kamu siapa? Ini kamu orang aja loh. Bapak siapa ini? Saya warga sini Bang Jali. Ada salah satu warga kalau nggak salah namanya Bang Jali. Dia tetangganya yang bertanggung jawab di situ. Dia ngusir kita semuanya. Ini kan kita mau nolongin, Pak. Itu pingsannya, Bapak lihat. Udah pulang. Kita diusir ya, kita mengalah di situ. Kita nggak dapat apa-apa hari itu, ya. Kita beri pencarian. Belum percaya kalau belum ketemu Bang Roji. Tapi itu jelas istrinya, Mbak. Itu anaknya, Mbak. Itu Iya. motor Mbak kan. Ini kalau itu motor Mbak. Apalagi Mbak, itu semua udah jelas. Berarti selama ini Bang Rozi ada dan tinggal di situ Mbak. Iya, dan udah nikah lama, Mbak. Iya, itu mungkin sebelum nikah sama Mbak jauh. Itu anaknya udah besar. Hari berikutnya dapat informasi dari tim, katanya Ruli ini nelpon. Ya, katanya Ruli bilang terakhir dia ngelihat Roji nongkrong di Gapura Setu Babakan. Buru-buru kita akhirnya ngubungin klien kita, Saro, untuk ngubungin sana. Kita udah sampai Setu Babakan nih. Nah, tempat tongkrongannya di mana nih? Tunggu kabar dari Albar ataupun Joko ya. Gapura kan? Ini Gapura sih. Begitu sampai di tempat tongkrongan, ada Gapura di sana. Kita turun dari mobil, kita samperin, ternyata Itu bener kok. Itu bukan isi gitu ya? Itu bukan isi. itu bukan sih itu. Siapa? Si Rojak ya? Siapa? Rozak. Buru-buru kita samperin Rozak, kita mau tanyain. Dia malah panik, dia bingung, dia lari sekenceng-kencengnya. Kita curiga dong. Rojak, Hei, astagfirullahaladzim, hei, Pak Rozak, Cang, hei, tunggu Cang. Cak. Pak Rozak, hei. Kita pegang, kita lumpuhkan dia. Baru dia ketakutan. Si Rozak ini baru dia ketakutan. Dia panik, dia bingung, dan dia akhirnya kebuka semuanya, kebongkar semuanya. Kenapa Pak Kabur? Alasannya apa ini? Hah? Lari Cang. Jangan-jangan Bapak ada hubungannya sama Roji? Hah? saya minta maaf. Ayo. Saya Ngaku Bapak ada. bohong sama si Roji. Jelasin Cang, makanya Cang tolong jelasin. Bohong apa ini? Coba. Jadi Bapak tahu semuanya ini? Apalagi, Cang? Ya gue minta maaf Saro. Gue hanya disuruh si Roji doang. Disuruh apa, Bang? Gue suruh bohong. Jadi encangnya si Roji. Buat ngedapetin lu doang. Maksudnya? Ya Allah. Jadi Bapak Minta ini, maaf. jadi Abang ini bukan cangnya? Bukan, saya bukan encangnya. Selama ini Bapak bohong kita. Abang Terus bohong siapa yang kita. mau disuruh jadi wali? Saya ditekan sama si Roji. Saya mohon maaf. Ditekan atau dibayar? Tega banget sih, Cang. Ditekan atau dibayar? Sekali saya dibayar juga 500.000. Saya mohon maaf. Kebongkar semuanya. Jadi ternyata Rozak ini bukan omnya Roji. Dia ini cuma orang bayaran. Dibayar 500.000 untuk jadi wali nikah. Cang, jangan dong. Udah mau kemana? Bapak harus tanggung jawab. Ini Rozak nyesel, dia minta maaf. Ya, sudah melakukan itu semua, dia hilaf. Dia janji dia nggak akan ulangi lagi. Gue minta maaf, Saro. Gue minta maaf. Enggak, Cang udah tega banget Saron, Cang. Ya Allah, Cang, kenapa sih harus kayak gini, Cang? Harus wangi Saro. Dan masalah usahanya Bang Rojek yang itu gimana, Cang? Itu si Roji itu bohong semua, Saro. Saya mohon maaf. Saya dipaksa bohong semuanya. Jadi semuanya nipu, kerjanya nipu. Itu bohong semua pekerjaannya, Nah, terus Bang. kerjaan aslinya apa? Gue nggak tahu, Bang, kerjaannya apa. Kita tanya di mana Roji sekarang. Dia bilang dia nggak tahu di mana Roji. Coba tanya sama anaknya Pak Didin, almarhum. Datang aja ke rumahnya, dia tahu di mana
Roji berada. Sekarang Bapak tanggung jawab, di mana Roji? Roji di mana? Lu cari aja tuh ke anaknya rumah Pak Didin. Lu datang aja ke sana. Anaknya Gua Pak udah Didin. jelasin ya. Lu kalau bohong, ini gue sebarin nih ke media. Ya udah kita langsung ke tempatnya Pak Didin ya. Mana anaknya Pak Didin tadi? Di mana? Pak Didin. Alamatnya Mas. Iya, Anaknya Pak Didin. anaknya Pak Didin. Siapa namanya? Epi. Epi. Di mana alamatnya? Jalan Kemuning, dia tahu semua di sana. Saya mohon maaf, Saro. Penasaran kita akhirnya menuju ke tempat rumahnya Pak Didin. Tanya sama anak. Assalamualaikum. 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 Begitu sampai rumahnya Pak Didin, kita ketok pintunya, keluar seorang perempuan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Apaan nih? Ya maaf Ibu, ini rumahnya Pak Didin ya? Iya, Dengan siapa Ibu? Maaf. saya Epi. Mana Pak Didin? Iya. Ya bisa ngobrol sebentar Ibu. Sini Bu ya. Ada apaan ini rame amat ya? Kita Enggak. masuk pipit dah. Enggak, jadi gini, Mbak, kita itu dapat informasi dari Pak Rozak. Kita disuruh datang ke sini. Katanya anaknya Pak Didin ini ada hubungannya sama Mas Roji atau Bang Roji. Sorry, ini Mbak ini apa hubungan sama Bang Roji? Saya istrinya Bang Roji. Astagfirullahaladzim. Itu ternyata istrinya Roji. Semua syok di situ, semua kaget. Bahkan klien kita Sarah juga kaget. Istrinya. Istrinya Bang Roji. Saya istrinya, Mbak. Siapa lu istrinya Bang Roji yang modelnya kayak begini? Gue itu baru kawin 3 bulan yang lalu sama Bang Roji. Jangan dia kayak begini. Nah, dengar ya, Mbak. Saya itu udah nikah setahun yang lalu sama Bang Roji. Nggak ada ya ceritanya ya. Gue nggak percaya. Lu tuh gak sama pungan Mbak, lu. Mbak, ini istrinya malah almarhum Pak Didin itu yang jadi wali nikahnya. Iya, malah yang nikahin Nggak loh. ada. Itu ada fotonya. Ini nggak ada, nggak mungkin. Pokoknya nggak mungkin. Bang Roji itu cuma punya istri gue. Yang gue tahu juga istri dia dulu tuh namanya Mina. Itu juga dicerai deh beres. Cerai. Kita jelasin kita udah datang ke sana, Mbak, dan anaknya udah gede. Nggak percaya dia. Saya. Ya. Ini, mohon maaf ini nih, Mbak juga nggak Mbak, tahu mohon ya. maaf nih, Mbak salah. Ya, Gimana kita ceritanya udah salah? datang ke tempatnya Ibu Mina dan mereka masih menikah. Masih jadi suami istri. Bener, saya nggak bohong. Kalau nggak percaya, Iya, nggak ada yang bener ini nih ceritanya begini nih. Sekarang di mana tunjukin Bang Ih, lu nggak usah Ayo. pegang-pegang gue ya. Bang Roji lagi kerja ngurusin toilet-toilet. Begini lo. Lu ngapain di rumah gue? Ih, lu yang Mbak, tahu gue. Mbak, sabar dulu dong. Mikir lo ya, beneran. Mbak, lu yang ambil suami gue nggak mau tahu. Lu yang suami gua. Gua yang sedang. Gue udah setahun. Ya, gue nggak percaya. Gue percaya. Udah. Pergi lo. Mbak. Apa? Iya. Mbak, coba dia dulu, Mbak. Ini Mbak nggak akan tahu sebenarnya. Apaan sih? Udah pergi deh. Mbak, Pergi, gue nggak mau ribet ya. Lo pergi atau gue panggilin warga nih. Gue terakhir rampok ya. Mau lo? Pikat kalau semua lo. dia marah sama kita. Padahal kita berusaha jelasin loh. Gue berusaha kali bilang sama dia, Mbak, ini saya mau cari jalan tengahnya, Mbak. Udah. Mbak, Udah. ini saya nggak bohong. Udah lu urusin aja. Terus tuh kan, saya bohong apa? Mbak, saya nggak bohong, Mbak. Saya nggak bohong Keluar nggak beneran. lo? Gue teriakin Tolong. ya. Gue teriakin nih. Ya sekarang Mas Roji di mana? Nggak tahu gue dulu. Tadi bilang ondel-ondel ngurusin ondel-ondel di mana, Mbak? Ribet banget ya di Depok. Puas lo. Ya sekarang Mas Roji di mana? Nggak tahu gue dulu. Tadi bilang ondel-ondel ngurusin ondel-ondel di mana, Mbak? Ribet banget ya di Depok. Puas lo. Ya, ini saya cuma mau, Mbak, saya cuma mau bantu, Mbak. Urusin. Nangis di situ Sarah. Dia shock, dia nggak nyangka suaminya main gila lagi. Ini udah kesekian kalinya loh, Mas Roji nikah lagi. Ini baru 3 bulan yang lalu loh, pokoknya. Baru 3 bulan yang lalu.
Kak, saya tetap pengen ketemu Bang Roji. Astagfirullahaladzim, Mbak. Saya butuh penjelasan dari Bang Roji. Mbak tadi dengar kan? Jelas, Bang, udah jelas. Mbak tadi dengar. Ya Roji bilang sama Mbak tadi kalau dia udah cerai sama Mina, istri pertamanya. Tapi kenyataannya apa? Belum cerai kan? Saya tuh sayang sama Bang Roji. Saya juga kangen sama Bang Roji. Ini istrinya di mana-mana Mbak masih sayang. Ya udah, ini kita bantuin sampai Mas Rojinya ngomong semuanya ya. Sama Mas Rojinya ngomong jelasnya ya. Udah. Dapat alamat usaha ondel-ondel di daerah Depok. Kita menuju ke sana. Ya, ini kita sekarang udah sampai tempat usaha ondel-ondel di daerah Depok. Katanya tempat usahanya Mas Roji. Ya, kita coba turun. Ini ada ondel-ondel banyak nih. Pas kita datang ke situ, kita ngeliat, loh, itu kok mukanya kayak gua kenal. Sebentar, itu kayaknya ada yang kenal di situ. Itu bukannya siapa yang waktu itu datang di rumahnya Iya, istrinya ini? Bang siapa namanya? Bang Jali ya? Iya, itu bener tuh orangnya tuh. Kayaknya Bang Jali deh. Coba nanya deh. Loh, kemarin kok dia tetangganya Ibu Mina. Ini gimana sih? Buru-buru kita samperin, ternyata dia ngelihat muka gue, dia langsung berusaha menghindar, dia melipir lari dari tempat ondel-ondel, lari sekenceng-kencengnya. Kenapa nih, Mas? Mau lari? Mau lari? Ngapain lu lari? Ya lari aja. Bapak nggak usah alasan ya Pak, ada apa ini? Ada males Bang ngurusin urusan Bang. Hah? Enggak Pak, ini penting masalahnya. Ini masalah rumah tangga orang ini loh, Bapak ini tahu ini. Bapak ada tempat usahanya juga kan, ngapain coba? Kita lagi nungguin ondel-ondel sewa. Iya, berarti Bapak disuruh sama Bang Roji juga di situ. Bapak tahu yang punya ondel-ondel siapa, Mbak Evi kan? Ya, anaknya Pak Haji Didin kan? Dan itu ternyata sekarang udah nikah sama Roji. Yang punya Bang Dom. Astagfirullahaladzim, Bapak bohong lagi. Bang, tolong jangan begitu Bang, jelasin Bang. Lu banyak istrinya di mana-mana, tolong Bang. Kasihan sama saya Bang, tolong. Bang Roji di mana? Bapak nggak usah bertele-tele. Bang Roji di mana? Udah. Iya, tolong. Saya kasih tahu ya, Bang Apa? Roji, tadi ngomong kita, dia lagi beli bahan di pasar Minggu. Bang banyak kali orang jual kain di sana. Udah gitu aja. Mana dia biasanya belinya? Dia lagi beli bahan di pasar Minggu. Bahan apa ini belinya? Bahan ondel-ondel kali. Mukanya ini nggak meyakinkan dia. Kita berusaha untuk desek berkali-kali, dia bilangnya seperti itu. Bang, tolong. Jelasin kawinan Epi sama Bang Kagak Jali. tahu. Pak, Nih, Jangan bohong lagi. gue jelasin, tapi tolong dengerin ya, jangan masa ya. Itu usaha miliknya almarhum Pak Didin. Roji cuma disuruh urusin. Nah, dia punya anak namanya Epi. Nah, karena si Epi seneng, ngawinin tuh. Udah Bu, saya mau paling dulu Bu. Bang, tolong Bang, Bang. Tolong. Nggak punya hati emang orang itu kadang-kadang. Kita takutnya kita tekan, takutnya nanti malah ngerasin. Ini kita ngomong baik-baik tapi dia malah malah main-main seperti itu. Akhirnya gue minta tolong sama tim, coba cek ke pasar Minggu, sama gue coba intai ini orang nih, mau kemana ini orang. Ini kayaknya nggak bener itu kayaknya. Si siapa Jali ini? Iya, dia pasti. Pastiin lagi. Iya deh, coba gue pastiin deh. Ini sambil kita ngecek ke daerah pasar Minggu, lo coba cek dia deh ya. Ternyata waktu kita lepasin dia, bener dia pulang ke rumah, dia ambil motor, dia pergi langsung menuju ke suatu tempat. Kita ikutin, kemana nih orang nih? Saat ini kita lagi buntutin ya si Jali ya. Jali karena kita curigaan dia ini mau ngumpetin sesuatu dan nggak mau cerita sama kita ya. Dia belok nih, Bang. Kemana? Oh dia belok? Belok kanan nih. Belok kanan? Iya udah, apa-apa Belok Pak, kanan. kita ikutin aja, Jo. Agak pelan-pelan aja. Ada pertunjukan ondel-ondel di situ, lagi ngamen di situ. Nggak lama kemudian datang ini yang namanya Jali dan dia kayak ngomong sesuatu sama orang-orang di sekitarnya. Itu bukannya ondel-ondel.
Iya kan? Berhenti di tempat ondel-ondel, Pak. Iya. Pak, kiri, Pak. Bapak Berhenti kita sini, Pak. kiri aja nggak apa-apa, jangan ke Apa, sana, Pak? nanti dia kabur. Nah, kita langsung turun aja kali ya. Buru-buru di situ kita turun, kita samperin Jali. Jalinya kabur lari tunggang langgang dia. Nah, itu sepatunya kayak sepatu bang Roji tuh ya. Roji mana? Ya di dalam itu Mas Roji bukan yang ondel-ondel. Iya. Oh yang dalam itu Mas. Mas Roji benar? Ketahuan akhirnya. Kabur ondel-ondel ini lari sekenceng-kencengnya sampai dia jatuh di situ. Jatuh nggak bisa keluar di situ, kita bantu keluar ternyata. Keluar, Mas, keluar. Tanggung jawab. Ayo Mas Roji keluar. Keluar. Hah? Jahat kamu bang. Benar-benar lo nggak Dia nggak jawab. Dia kabur, ninggalin kita semuanya, kita kejar di situ, gua hadang di situ, lo harus tanggung jawab. Tanggung jawab. Gua maafin gua loh. Abang udah dibuaya bang, tega banget sih bang. Ini aku Loh, udah tega. Bang. Jelas ada banyak. Loh, dengerin gua. Woi! Loh, lu dengerin gua, Roh. Enggak. Aku. Jelasin sama ayah jujur bang. Oke, gua hilap. Tapi abang udah bilangin ayah. Saya abang kemana-mana. Kita tempat isi abang juga. Tapi nggak kayak gini dong, Roh. Gua Maksudnya apa kayak kayak gini, gini Roh. abang? Ya Allah, Maya bang. Lu maafin gua, Roh. Enggak. Abang udah bohongin aku. Ayah kecewa sama abang. Ayah kecewa. Abang bener-bener tega sih. Tega banget sih bang, bohongin ayah. Abang bener-bener ya Allah bang. Abang tuh bukan manusia. Berapa sih gak bang? Abang. Gue emang salah. Enggak, ayah kamu Kesalahan ngapain gua, abang? Roh. Enggak. Gua mohon sama lu harus ngertiin gua. Enggak. Tahu posisi gua. Ya, Roh. ayah udah gak mau sama abang. Ayah benci sama abang. Abang udah bohongin ayah. Pergi sana dulu bang. Semua gara-gara lu semua nih, kamera-kamera apaan nih? Semua gara-gara lu semua. Gua nggak mau kayak gini, Bang. Ini lu semua lara lu ya. maafin ayahnya. Ayah nggak dengerin sama Orang tua itu pasti menginginkan yang terbaik buat anak-anaknya. Coba dengarkanlah nasihat orang tua. Bagaimanapun juga, orang tua itu sayang sama kita. Apa yang dialamin sama klien kita, itu orang tuanya sudah mencium, orang tuanya sudah ngerasa. Ini ada yang nggak beres itu dengan suaminya, ini ada yang nggak benar dengan suaminya. Ya, mudah-mudahan ini jadi pengalaman yang berharga dan pelajaran yang berharga buat kita semuanya. Ya, kalau kita mendengarkan nasihat orang tua, insya Allah pasti kebanyakan benarnya. Ya, insya Allah.